A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hikmah mengenai ujian dengan tetangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya selama kita hidup di alam dunia fana ini, selama itulah kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujian setiap hamba Allah itu berbeda-beda mengikut kadar kemampuan dan keimanannya masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb Maha mengetahui kemampuan setiap hambanya dalam menanggung ujian yang diberikannya. Semakin besar keimanan seseorang itu, semakin besar pula ujian yang diberikan. Dan sebagai ikhtiar supaya terlepas dari masalah, segala masalah yang datang hanyalah sebagai ujian untuk menentukan kekuatan dan kemurnian iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ujian terdapat hikmah yang sangat istimewa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang ikhlas dan bersabar dalam menerima dan menghadapi ujiannya. Siapa yang diberikan ujian lalu ia ikhlas dan bersabar dalam menerima, insya-Allah pasti Allah Subhanahu wa taala pun berkenan dan redha kepada hambanya itu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan rahmat dan kurniaannya yang sangat luas, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang disadari oleh hambanya maupun yang tidak disadarinya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Oleh itu sangat penting bagi kita untuk sentiasa berusaha menerima dengan penuh keikhlasan dan bersabar sentiasa. Kemudian yang kedua, menerima ujian sebagai kafarah. Sesungguhnya Allah SWT hendak mengangkat darjat hambanya dengan cara membersihkan hambanya itu dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya atau dosa yang sedang dilakukan hambanya itu, dengan cara memberikan kafarah baik melalui sakit, musibah, kesengsaraan hidup, kesusahan mencari rezeki, kepayahan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, kesusahan dalam menjaga anak-anak, diberikan ujian-ujian melalui orang-orang yang tidak baik seperti difitnah, diganggu oleh tetangga, oleh orang-orang yang mengenal kita ataupun yang tidak mengenali kita. Tujuannya ialah supaya dengan kafarah itu dosa-dosa hambanya dihapuskan sedikit demi sedikit hingga kelak jika sampai ajalnya, tiba masanya, hambanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari segala dosa. Dan yang ketiga, mudah memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan tanda kemuliaan diri dan merupakan sifat ihsan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat jahat itu petanda ada masalah hati, dan serendah itulah darjatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama tak bertaubat dan tetap hidup dalam keingkaran, selama itulah darjatnya dia akan meningkat, ya. Jadi sangatlah rugi apabila seseorang itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain ataupun melukai perasaan orang lain dengan mengatakan sesuatu yang tidak sepantasnya, memfitnah, kemudian menceritakan keburukannya, keaiban tetangga dan sebagainya, ataupun mereka reka cerita dan menyebarkannya kepada tetangga-tetangga yang lainnya, dan atau mengajak tetangga yang lainnya supaya membenci seseorang itu, ya. Jadi semua itu merupakan sesuatu yang buruk bagi dirinya sendiri, ya. Dan keberuntungannya bagi orang yang dihina tadi, karena pahala kebaikan orang yang menghina tadi itu akan dilimpahkan, akan diberikan oleh Allah SWT pada orang yang dihina. Jadi kelak di akhirat, orang-orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka menyakiti tetangganya, ya, orang yang suka mengumpat,
ataupun orang yang suka syakwa syangka secara berlebihan, orang yang suka memfitnah, mengaibkan, mereka ini akan rugi di akhirat kelak, ya. Jadi supaya tidak sama darjat kita dengan mereka yang suka menghina itu, mereka yang suka berbuat jahat itu, ya, yang tidak baik, ialah dengan cara memaafkan dan tidak membalas perbuatan mereka, kerana ya balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka itu sangat berat sekali di akhirat nanti. Jadi kita walaupun dihina, disakiti, kita tetap harus bersabar dengan jalan memaafkan, ya, karena kasihan pada mereka yang belum mencapai darjat kemuliaannya sendiri. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai manusia yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi dirinya sendiri telah menjatuhkan darjatnya ke darjat yang lebih rendah daripada yang sepatutnya. Jadi kita kasihan, ya, kita harus ada rasa ihsan, ada rasa kasihan pada mereka yang telah menyakiti kita. Sentiasa maafkan mereka. Apapun yang mereka lakukan pada kita, kita harus tetap memaafkan. Kerana sesungguhnya memaafkan itu sesuatu kemuliaan, kebaikan yang sangat banyak, ya. Kebaikan yang Allah SWT kurniakan pada kita ialah ketenangan, ya. Karena kita tidak memikirkan perbuatan orang itu, akan tapi kita rasa kasihan. Bermakna kita mempunyai kasih sayang yang sangat banyak, ya. Allah SWT Maha mengetahui setiap apa yang dialami oleh hambanya. Oleh itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah risau, jangan pernah bersedih dengan perbuatan-perbuatan orang yang menyakiti hati kita ini, ya. Anggap saja semua itu ialah asam garam dalam hidup. Selanjutnya ialah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sabar tiada artinya tanpa tawakal, kerana kesabaran itu tidak akan dapat bertahan lama dalam diri kita selama kita tidak ada sifat tawakal. Kerana kesabaran itu bisa bertahan sebentar saja, kemudian bila teringat akan seseorang yang berbuat jahat, maka kesabaran itu akan hilang lagi. Begitulah seterusnya. Kerana kita lupa akan sifat tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mempunyai sifat tawakal, kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang terjadi itu. Maka pada saat itu kita sudah seakan-akan tiada beban lagi, kerana segala masalah itu kita serahkan, kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah ikhlas, kita sudah sabar, kita sudah memaafkan, ya, dan kita ada sifat tawakal. Jadi sesungguhnya sifat tawakal itu cara yang paling mudah untuk melepaskan diri kita dari segala masalah yang membebani, kerana kita telah menyerahkan segala masalah itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang berkuasa atas segala sesuatu, ya. Sifat tawakal itu cara melepaskan diri dari segala masalah, ya, yang membebani fikiran kita, hati kita. Jadi kita terasa ringan apabila kita sudah tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diri kita, beban-beban fikiran kita sudah hilang, sudah tiada lagi. Walaupun terkadang masih ingat lagi, itu normal, ya, itu sesuatu yang normal bagi kita. Tapi karena kita telah menyerahkannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segalanya akan terasa ringan dan mudah bagi kita, ya. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabb yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan tawakal itu bentuk penyerahan diri, ya, berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak sanggup memikul sesuatu selainnya. Kita hanya ingin berfikir, ya, meluahkan segala-galanya ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak selainnya. Jadi seluruh jiwa raga kita ini kita serahkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan yang lain selain itu serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan dikurniakan sesuatu kemudahan dalam menghadapi ujian itu.